Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022. Perkenalkan, saya Husni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Jaro, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2022 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khotbah, dakwah, dan tablik yang dilaksanakan secara luring di kelas 11 TKJ SMK Negeri 1 Jaro. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bertemu kembali pada pagi hari ini, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023, untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Baik, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa agar supaya ilmu yang kita dapatkan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memimpin doa pada hari ini, Bapak mintakan kepada Alfi Mahdi. Silahkan Alfi. Sebelum mulai pelajaran hari ini, marilah berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen Muhammad Jaki Naksan, Alfi Mahdi, Raulatul Jannah. Oke, untuk memusatkan konsentrasi kita agar supaya semuanya sudah ada di kelas ini, pikirannya kita kemana-mana, kita akan ice breaking sebentar. Jadi peraturannya, kita akan bertepuk sesuai dengan perintah yang Bapak ucapkan. Ketika Bapak mengucapkan selamat pagi, tepuknya 1 kali. Ketika Bapak ucapkan selamat siang, tepuknya 2 kali. Ketika Bapak ucapkan selamat malam, tepuknya 3 kali. Dan ketika Bapak ucapkan selamat sore, tepuknya kosong. Oke, mari kita mulai. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat sore. Iya, tepuk tangan buat kita semua. Apabila ada barang-barang yang tidak terpakai di mejanya, coba tolong dibersihkan. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Coba semuanya silakan berdiri.
Baik, di depan kita sudah ada satu buah video yang akan Bapak tayangkan. Video ini adalah video renungan bagi kita semua tentang kewajiban kita dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi Bapak minta kita sama-sama untuk menyimaknya dengan sebaik mungkin. Meninggalkan sholat termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan sebagian ulama menyebutnya sebagai tindakan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, lalu datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyanyiakan sholat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka telah akan menemui kesesatan, kecuali orang yang bertaubat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak akan dirugikan sedikit pun. Allah Azza wa Jalla berfirman yang artinya, jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara musafir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya batas pemisah antara seseorang dengan kemusyrikan juga kekafiran adalah meninggalkan sholat. Diriwayatkan dari Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, perjanjian antara kita dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan, maka ia benar-benar telah kafir. Waspadalah, jaga sholat kita baik-baik. Jangan sampai meninggalkan sholat selama hayat masih dikandung badan. Nah, setelah kita menyaksikan video tadi, sekarang mari kita sama-sama merefleksikan diri. Apakah kita sudah mampu melaksanakan sholat itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan? Atau jangan-jangan kita dalam sehari ada 5 waktu sholat wajib yang harus kita tunaikan, jangan-jangan kita masih belum satu pun menunaikan sholat. Nah, dengan merefleksi diri itu, semoga kedepannya kita akan menjadi umat beragama yang lebih rajin lagi melaksanakan perintah-perintah agama. Nah, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang ketaatan. Nah, sekarang Bapak mau tanya. Nah, kemarin di Desa Garageta itu kan ada kedatangan Habib dari Jakarta. Nah, dalam rangka penggalangan dana untuk pembangunan pesantren. Nah, kegiatan itu disebut apa? Disebut dengan tabligh. Ayo, apa ya? Siapa yang bisa menyebut tabligh itu apa? Tabligh apa? Tabligh dakwah yang disampaikan di tempat umum. Di tempat umum. Ya, nah itu tabligh. Jadi tabligh adalah dakwah yang disampaikan di tempat umum, yang tidak harus di satu tempat. Nah, beda dengan apa? Dengan khutbah. Kalau khutbah apa ya? Khutbah. Khutbah adalah Dakwah yang disampaikan di masjid dan pada hari Jumat. Nah, sedangkan jamaahnya juga kalau khutbah harus laki-laki. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kita menerima ketentuan khutbah, dakwah dan tabligh di masyarakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian kita menunjukkan sikap peduli dan menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasihati melalui khutbah, dakwah dan tabligh. Kemudian kita mampu membandingkan persamaan khutbah, dakwah dan tabligh. Kemudian membandingkan perbedaan. Selain persamaan, kita juga mampu membandingkan perbedaan antara khutbah, dakwah, dan tabligh. Kemudian lagi merangkum ketentuan dari pelaksanaan khutbah, dakwah, dan tabligh. Kemudian yang terakhir kemampuannya adalah kita mampu mendesain peta konsep atau mind map tentang ketentuan khutbah, dakwah, dan tabligh. Baiklah anak-anak, sekarang di depan kita Bapak akan menampilkan sebuah video tentang bahan ajar kita pada hari ini. Jadi silakan kita menyimak dengan sebaik mungkin agar pemahaman kita tentang materi pelaksanaan khutbah, dakwah dan tabligh ini bisa kita pahami sama-sama.
sedikit mendapatkan pemahaman tentang pelaksanaan dakwah, khotbah dan tabligh. Coba ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, ini dulu. Apa? Saya punya teman, bagaimana cara menasihati teman saya yang suka melanggar peraturan sekolah agar dia tidak tersinggung? Nah, jadi punya teman atau punya sahabat, tentunya kita sering mendapatkan hal seperti itu. Teman kita ini kadang sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, tapi tentunya kita juga sulit untuk mengingatkan karena kita takut teman kita tersinggung misalnya, atau kita takut teman kita merasa kita, wah ini lebih baik dari aku. Nah, akhirnya pertemanannya bisa terputus misalnya. Nah, bagaimana caranya menasihati teman yang mungkin masih berada di jalan yang salah, atau teman kita mungkin masih tersesat jalan? Nah, salah satunya adalah dengan tutur kata yang bagus, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang bisa menyentuh hatinya. Karena berdakwah itu tidak boleh dengan cara yang kasar, tidak boleh dengan cara yang kasar. Mungkin kita berikan dia teladan dulu. Misalnya temannya sulit diajak tadarus, bisa sekolahan. Nah, kita beri contoh dulu, kita yang tadarus lebih rajin. Mau tidak mau, akhirnya kawan kita bisa mencontoh dari perilaku kita. Jadi mungkin itu jawaban lah si Rika. Coba aku apa tadi pertanyaannya? Dari bulan dapat saya tiga, ada beberapa warung yang buka secara Al-Quran. Kadang juga bisa membunyikan musik yang keras. Bagaimana cara mengingatkan dan menegur? Cara mengingatkan dan menegur ketika di lingkungan tempat tinggal kita itu ada warung yang bukanya sampai larut malam, bahkan sampai melewati batas yang sewajarnya. Apalagi kalau sampai musik-musik. Nah, biasanya kalau di warung itu selain bermusik-musik bisa main domino, nah, bisa main apa? Gaplek. Nah, itu bisa kadingan ampi. Nah, kalau bahasa Banjar itu kadingan ampi, bisa sampai jam 2 jam 1. Nah, kita yang dekat dengan lokasi itu tentunya pasti akan terganggu. Nah, apa cara kita? Apakah kita datangi dengan bawakan sapu ke sana? Kan ada mungkin. Nah, kita datang sana bawa sapu, bawa ember, pukul-pukul di sana, ada mungkin. Jadi salah satu caranya adalah pertama itu kalau kita misalnya punya keberanian, kita datangi yang punya warungnya baik-baik. Nah, kalau kita ada punya keberanian, kita datangi siapa yang jadi tokoh masyarakat di situ. Nah, minta bantuan dengan tokoh masyarakat. Kalau kada mampu juga tokoh masyarakatnya, kita minta bantuan dengan orang yang berwenang. Siapa yang berwenang di situ? Ketua RT, nah, atau kepala desa, atau perangkat desa. Kalau kada mampu juga bisa dengan Babin Kamtibmas, karena di setiap desa, di setiap wilayah itu ada anggota kepolisian yang diletakkan di sana, yang ditugaskan di sana untuk menjaga ketertiban masyarakat. Jadi tadi yang ditanya si Rika sama si Arto. Jadi kita beri penghargaan bagi yang mau bertanya. Baik, selanjutnya kita akan membuat kelompok. Nah, kita akan membuat kelompok yang mana masing-masing kelompok nantinya akan mendiskusikan sekaligus membuat mind map peta konsep tentang pelaksanaan khotbah, dakwah dan tabligh. Jadi setiap kelompok kita ada 4 orang. Nah, kemudian dalam kelompok tersebut nanti ada yang berperan sebagai penjual dan ada yang berperan sebagai pembeli. Nah, yang bertugas sebagai penjual itu nanti dia akan tetap tinggal di kelompoknya menjual informasi atau materi yang kelompoknya buat.
Nah, yang bertugas sebagai pembeli nanti akan berkeliling ke kelompok lain untuk mengamati, menanya materi yang dibuat oleh kelompok yang dikunjunginya. Jadi setiap kelompok ini nanti akan Bapak berikan materi yang ada pada amplop ini. Jadi materi inilah yang akan dijadikan bahan untuk berdiskusi dan membuat peta konsep. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD sebagai bahan tambahan selain materi yang akan kalian jadikan bahan dalam berdiskusi.
aktivitas jual beli informasi atau marketplace activity. Nah, yang bertugas sebagai penjual itu tetap berada di kelompoknya. Nah, yang bertugas sebagai pembeli silahkan berputar ke kelompok lain untuk menyimak dan mencatat hasil dari kerja kelompok lain. Coba silahkan. Dengan cara diam-diam, sembunyi-sembunyi dan dari hati ke hati terhadap tokoh-tokoh dan pemuka masyarakat, mengajak masuk Islam masyarakat luas dengan cara terang-terangan, yakni dengan menyusun kekuatan dan dukungan baik dari pihak keluarga maupun dari tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian agar sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Materi kami adalah tentang khutbah. Materi khutbah berasal dari kata khataba yakhtubu khutbatun, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Adapun syarat khutbah Jumat disampaikan sesudah masuk sholat zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian berdiri jika mampu, dan yang ketiga duduk sebentar dari khutbah. Yang keempat sholat khatib harus jelas, dan yang kelima harus yakin. Dari materi ini ada yang ingin ditanyakan? Apa saja syarat-syarat khatib? Syarat khatib yang pertama yaitu harus muslim. Yang kedua berilmu atau memenuhi syarat. Yang ketiga suci dari hadas dan najis. Yang keempat fasih dalam menyampaikan. Dan yang kelima memiliki akhlak, serta yang keenam berpenampilan baik. Menjelaskan pengertian dakwah. Dakwah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu kata da'i yang mempunyai arti memanggil, menyeru, dan mengajak. Orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut da'i laki-laki, dan orang yang melakukan pekerjaan dakwah disebut. Jadi Bapak sudah membuatkan kartu berisi nama kelompoknya. Sekarang kita kocok kelompok mana yang akan maju lebih dulu. Coba Jaki ambil Jaki. Nah, yang pertama maju kelompok mana Jaki? Coba dibuka. Kelompok satu. Jadi yang pertama maju kelompok satu. Lagi Jaki, ambil lagi untuk yang maju kedua. Kelompok tiga. Jadi yang terakhir adalah kelompok dua. Silakan kelompok satu. Siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang khutbah. Pengertian khutbah. Khutbah berasal dari kata khataba yakhtubu khutbatan, yang bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Adapun syarat-syarat dua khutbah, yang pertama khutbah sholat Jumat, yaitu disampaikan sesudah masuk sholat zuhur dan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Syarat yang kedua yaitu berdiri jika mampu, dan yang ketiga duduk sebentar antara dua khutbah. Yang keempat, suara khatib harus jelas dan didengar oleh jamaah, dan yang kelima harus tertib. Adapun syarat menjadi khatib yang pertama yaitu muslim. Yang kedua berilmu atau mengetahui syarat-syaratnya. Yang ketiga suci dari hadas. Yang keempat fasih. Kelima sampaikan. Kalau yang ada yang ingin bertanya dipersilakan. Ya, bolehkah saat khutbah disampaikan oleh khatib melakukan atau merekam dan melakukan live di Facebook? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aktivitas diskusi, aktivitas jual beli informasi telah selesai. Sekarang kita akan memilih kelompok dengan kategori membuat desain peta konsep paling bagus adalah kelompok 2. Ya. Kemudian kelompok dengan penjelasan informasi paling baik adalah kelompok mana?
kelompok 1. Nah, dibagi 4. Kemudian untuk kategori kekompakan kolaborasi terbaik adalah kelompok mana? Kelompok 3. Tepuk tangan. Jadi dalam materi pelaksanaan khotbah, tabligh dan dakwah itu ada persamaan dan tentunya juga ada perbedaan. Nah, persamaannya antara khotbah dan dakwah itu adalah pertama sama-sama menyuruh manusia untuk menjalani kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam khotbah dan dalam dakwah itu sama-sama menyuruh manusia untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah, menjalankan apa itu perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama. Itu poin pertamanya. Kemudian yang keduanya mengajak manusia untuk melaksanakan syariat secara kafah. Nah, kafah itu lengkap dan benar. Nah, bagaimana di dalam dakwah itu orang mengajarkan tentang salat, orang mengajarkan tentang puasa, bagaimana puasa yang benar, bagaimana zakat yang benar. Itu. Kemudian yang ketiga, keduanya mengingatkan bahwa sukses dan bahagia dalam tabligh, dalam khotbah itu isinya sama-sama apa? Mengabarkan kabar gembira. Kita kalau dapat kabar gembira biasanya pasti bahagia. Ini beli ke rumah misalnya dan sampai ke rumah dan di jalan ya mama, dapat tidak boleh. Ini mama tawarkan HP hanyar. Pasti yang luar biasa. Tahu abah ini sampai dan motormu yang hanyar datang sudah. Nah, pasti kita akan bahagia. Nah, apalagi kabar gembira itu datangnya dari Allah yang ada dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan oleh para pendakwah. Apa kabar bahagianya? Tentang kehidupan akan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Nah, jadi hikmah dari pelaksanaan khotbah, dakwah dan tabligh adalah agar kita sebagai umat beragama itu senantiasa bisa meyakini bahwa agama yang kita anut adalah agama yang benar. Dan agama yang benar itu tidak hanya cukup untuk kita sendiri. Agama yang benar ini harus kita sampaikan kepada orang lain supaya semakin banyak orang yang paham dengan agama Islam tentunya. Jadi kalian sebagai peserta didik tentunya yang sehari-hari berada di sekolah, yang waktunya banyak tersikat di sekolah, Bapak berharap kalian mampu menjadi duta-duta dakwah, terutama bagi teman-teman kalian di sekitar sekolah ini. Baik, sekarang setelah kita menyimak pembelajaran pada hari ini, Bapak sudah menyediakan link soal untuk post-test hari ini. Silahkan buka link soal yang sudah Bapak kirim di grup WA-nya masing-masing. Coba semuanya mengisi sebentar. Silahkan. Sebelum kita menutup pembelajaran, Bapak ingin kalian mengisi feedback refleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, dan link Google Form yang sudah Bapak buat silahkan diisi sesuai dengan pemikiran kalian masing-masing. Untuk bahan Bapak mengukur sejauh mana pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih semuanya telah melakukan refleksi atau mengisi feedback. Yang terakhir, Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Jadi tugas kita untuk minggu depan yang laki-laki itu membuat teks praktek khotbah, dan untuk yang perempuan itu membuat teks praktek ceramah. Dan nanti minggu depan dikumpul dan sama-sama kita bahas. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita terima pada pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin.
Kepada Alfi sebagai ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Demikian pembelajaran yang bisa Bapak berikan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan Bapak akhiri, salah hilang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.